Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadhaniati dengan NIM 1915016082 dari kelas Informatika B 2019 Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan fitur apa saja yang saya gunakan dalam tugas pemrograman web. Dan di sini tema dari website saya adalah website restoran. Di sini saya menggunakan fitur CRUD, login, register, dan fitur lainnya. Di sini langsung saja kita registrasi akun, yaitu ada nama. Di sini kita diminta untuk menginputkan nama. Jadi di sini saya langsung saja menginputkan nama. Misalnya ada Lisa. Emailnya lisa@gmail.com. Lalu di sini ada password. Kita diminta untuk menginputkan password dengan minimal 5 karakter. Di sini saya menginputkan 5 karakter. Terus ada nomor HP. Di sini saya menginputkan nomor HP dari Lisa. Lalu diminta untuk menginputkan gambar. Langsung saja saya menginputkan gambar. Lalu kita submit. Localhost akan menyatakan registrasi berhasil apabila data yang diinputkan itu berhasil masuk ke dalam database. Akan memunculkan notifikasi seperti ini. Selanjutnya, kita kembali ke halaman indeks. Kita akan login. Lisa@gmail. Password salah. Jadi, jika kita menginputkan password yang salah, maka akan menimbulkan notifikasi alert, yaitu password Anda salah. Lalu dia akan kembali ke sini. Kita akan inputkan lagi. Password salah. Masih salah. Kita bisa pakai pengguna yang lain. Ada. Jika berhasil, akan langsung ke halaman ini. Jadi dia menampilkan data-data dari orang yang telah berhasil registrasi. Jadi di sini karena saya login sebagai admin, maka akan menampilkan selamat datang admin. Begitu juga jika saya login sebagai Dindara, maka di sini akan menjadi selamat datang Dindara. Lalu di sini ada fitur pagination di mana terdapat page-page yang berisi data-data. Di dalam website ini juga terdapat fitur ubah. Jadi misalkan kita ingin mengubah Dinda menjadi Dinda Ramadhaniati. Lalu kita pilih file. Foto dari Dinda tadi. Jika data berhasil diubah, maka akan menampilkan notifikasi seperti ini. Berhasil diubah. Lalu, jika tidak berhasil, dia akan sebaliknya menampilkan data tidak berhasil diubah. Lalu di sini saya ada fitur hapus. Saya akan menghapus dari data dari Lisa tadi. Saya akan menghapus, yakin ingin menghapus data, oke. Data berhasil dihapus. Dan di dalam website ini terdapat fitur logout. Jadi,
Jika kita menekan menu logout tadi, kita akan kembali ke halaman indeks, di mana indeks itu adalah tampilan untuk login atau sign in. Lalu langsung saja kita ke source code-nya. Di sini ada, di sini ada connect.php. Jadi connect.php ini adalah hal penting dalam pembuatan website, yaitu untuk mengkoneksikan database server dengan data servernya itu dengan website yang kita buat tadi. Jadi di sini ada variabel scon untuk melakukan koneksi dengan localhost, root, dan ini password kosong, dan ini nama database dari data yang ingin digunakan di website tadi. Jika koneksi gagal, maka akan menampilkan gagal koneksi ke database. Lalu selanjutnya ada indeks. Di sini kita menggunakan session start. Terus di sini kita menggunakan require untuk mengkoneksikan connect.php. Sebenarnya require dengan include sama saja, tapi saya di sini menggunakan require once, agak sedikit berbeda dengan include. Lalu di sini ada if isset, variable session, login. Jika login berhasil, maka akan ke halaman header location-nya itu pelanggan.php. Jadi di sini ada if isset as post login. Jadi untuk login kita itu membuat variabel email sama dengan email. Terus password sama dengan password. Jadi hasilnya itu ada koneksi, kita mengambil select from dari tabel pelanggan di mana email adalah $email. Lalu di sini ada session lagi, login through, the row, nama. Terus jika berhasil maka akan ke halaman pelanggan.php. Jika password salah, maka akan menampilkan notifikasi alert yang seperti tadi itu, password Anda salah. Jika email yang salah, maka akan menampilkan notifikasi alert bahwasanya email itu salah. Selanjutnya, ada HTML kode. Di sini terdapat codingan HTML untuk input type-nya, button, dan label untuk registrasi tadi, beserta ini kelas-kelas CSS-nya untuk desain dari form login tersebut. Lalu selanjutnya ada function. Di sini saya menggunakan PHP sama seperti halaman yang di indeks tadi. Terus di sini function untuk melihat sQuery array pelanggan. Lalu hasilnya dia terkoneksi dengan query. Lalu di sini ada function untuk upload foto tadi. Di sini ada nama file, as files, gambar, name, variabel ukuran file, lalu ada gambar size, gambar error, temp name, gambar temp name. Di sini untuk mengecek apakah tidak ada gambar yang diupload. Jika tidak ada gambar yang diupload pada form registrasi atau ubah tadi,
maka akan menampilkan alert, yaitu pilih gambar terlebih dahulu. Terus di sini ada variabel ekstensi gambar valid, yaitu di sini tuh ada ekstensi dari gambar yang akan diupload tadi, yaitu JPEG, JPEG, dan PNG. Terus dia tuh di sini ada perintah untuk mengecek apakah yang diupload itu adalah gambar. Biasanya terkadang pengguna itu tidak memperhatikan format dari yang diupload tadi. Bisa saja dia mengupload video. Jadi jika yang diupload bukan gambar, maka akan menampilkan script notifikasi alert, yaitu yang Anda upload bukan gambar. Terus jika gambar yang diupload ukurannya terlalu besar, maka di sini saya melakukan jika ukuran file terlalu besar, di sini ada 1 juta gitu, maka akan menampilkan notifikasi ukuran gambar terlalu besar. Terus di bawahnya, jika lolos pengecekan, gambar siap diupload, maka data akan diupload dengan nama file baru. Terus di sini ada function tambah array, menggunakan array, tambah data. Terus di sini ada nama, email, password, nomor HP, dan gambar mengikuti function upload di atas tadi. Terus di sini select email from tabel pelanggan, where email, email. Terus jika email yang diinputkan sudah terdaftar, maka result-nya itu akan menampilkan notifikasi alert, yaitu email sudah terdaftar. Lalu, jika inskripsi password-nya kurang dari 5, maka akan menampilkan notifikasi password minimal 5 karakter. Notifikasi alert. Terus tambahkan user baru ke database. Di sini terjadi di dalam registrasi. Jadi insert into. Tadi kan di registrasi untuk menambahkan user baru, kita harus melakukan registrasi. Lalu di sini ada insert into tabel pelanggan, yaitu nama, email, password, nomor HP, dan gambar. Nilainya adalah nama $, nama, email, password $, nomor HP $, gambar. Lalu di sini ada function ubah data. Di sini ada SID data, nilainya ID, terus gambar lama, nama, terus ini ada variabel email, nilainya email. Terus di sini terdapat pengecekan apakah user pilih gambar baru atau tidak. Jika gambar lama, dia akan gambar lama, dan jika gambar baru, dia akan melakukan proses upload yang tadi di sini. Nih, upload. Lalu, ini ada query dari update data tadi. Jadi kita mengupdate tabel pelanggan, kita setnya nama, $, email, password, nomor HP, gambar. Di mana ID adalah ID, $, ID. Lalu di sini ada function hapus, digunakan untuk menghapus data dari delete from tabel pelanggan where ID, $, ID. Lalu di sini ada hapus.php. Kita langsung saja di sini if iset session login, header location-nya login. Lalu
Di sini ada, jadi SID-nya menggunakan get, tidak menggunakan post. Jadi dia mengambil nilai dari ID ini, lalu jika hapus ID-nya ini, akan menampilkan notifikasi alert, data berhasil dihapus, dan dia akan kembali ke halaman pelanggan.php. Jika data gagal dihapus, maka dia akan menampilkan notifikasi data gagal dihapus dan akan kembali ke halaman pelanggan tadi. Lalu indeks sudah, kita ke menu logout. Seperti tadi di website yang saya tunjukkan terdapat menu logout. Jadi menu logout digunakan untuk kembali keluar dari halaman yang tadi dan kembali ke halaman indeks. Jadi di sini ada session, start, $session, header location-nya indeks. Di sini dia akan kembali ke halaman login tadi jika kita logout. Lalu ada pelanggan.php. Di sini sama seperti tadi, if iset session login, header location index.php. Di sini ada jumlah data per halaman, jadi ini tuh untuk menampilkan datanya yang tadi sudah terinput, sudah terregistrasi. Jadi jumlah data di halaman tuh yang ditampilkan ada 2. Jadi dia mengambil data dari tabel pelanggan, terus jumlah datanya, terus dia get halaman aktif 1. Terus lihatnya dia mengambil dari select from tabel pelanggan, limitnya awal data, jumlah data per halaman tadi. Karena jumlah data per halamannya itu ada 2 per halaman, jadi dia mengambil dari sini. Dia akan menampilkan 2 data. Dan per halaman tuh dia menampilkan 2 data. Lalu di sini ada HTML-nya, style-style untuk tabel menampilkan data pengguna tadi. Di sini saya juga menggunakan Bootstrap untuk mempercantik tampilan website yang saya buat. Lalu juga menggunakan CSS. Di sini untuk kontainer, navbar. Terus untuk tulisan juga. Langsung saja di sini ada pengaturan tabel dari data tersebut. Di sini ada selamat datang. Dan ada perintah PHP session di sini untuk menampilkan siapa yang login. Siapa yang login dalam web tersebut. Jadi dia menampilkan selamat datang. Misalnya kita login sebagai Dindara, maka sessionnya tuh akan menampilkan nama. Karena kita login sebagai Dindara. Jadi dia akan menampilkan selamat datang Dindara. Terus di sini ada tabel. Di sini ada style tabelnya. Lalu selanjutnya ada perintah PHP. Di sini perintah untuk menampilkan data. Jadi kita menggunakan tabel untuk menampilkan data yang ingin ditampilkan tadi. Jadi kita menampilkan data itu dari tabel pelanggan tadi. Jadi di sini kita mengambil gambar, juga nama, email, password, nomor HP, gambar. Terus di sini ada aksi. Di sini tuh di tampilan tadi kan ada seperti ubah dan hapus. Jadi di sini jika mengklik ubah, maka akan ke ubah.php. Jadi kita akan ke menu ubah. Jika kita mengklik hapus, maka kita akan ke menu hapus.php.
di mana ID pelanggan ID. Di sini dia akan menampilkan ya notifikasi apakah yakin untuk menghapus data. Terus di sini ada search code untuk pagination. Karena tadi dalam satu halaman website menampilkan 2 data, maka di sini pagination-nya. Jadi setiap misalnya pack 1, dia menampilkan 2 data. Terus jika ingin melihat data selanjutnya, kita ke pack 2 dan begitupun seterusnya. Jadi di sini if I1 jumlah halamannya, ini halaman aktif. Lalu ini ada kelas untuk tampilan dari pagination tadi. Terus selanjutnya ada register. Jika tambahnya itu berhasil, maka akan menampilkan notifikasi alert registrasi berhasil dan akan ke halaman indeks. Jadi kita jika berhasil melakukan registrasi, akan ke halaman indeks. Jika data gagal ditambahkan, maka kita akan tetap di halaman register tadi. Dan fungsinya sudah dijelaskan di dalam function tadi. Lalu di sini ada HTML untuk label form style dari form registrasi tersebut, button, dan di sini juga terdapat style-style CSS-nya, kelas-kelas kontainer untuk CSS-nya. Di sini juga saya menggunakan Bootstrap untuk memperindah tampilan dari website saya. Di sini juga ada kelas-kelas untuk tampilan dari from register tadi. Di sini ada button submit. Lalu di sini ada ubah.php ya. Di sini ada ubah.php. Jadi dia tuh mengambil data dari URL tadi. Dia ngambil ID, get ID. Sorry, ini data pelanggan. Jadi di sini ada query data pelanggan. Kita lihat select from tabel pelanggan di mana ID adalah SID. Terus di sini expose register. Jika pelanggan berhasil diubah, maka akan memunculkan notifikasi pelanggan berhasil diubah. Dia langsung ke halaman pelanggan. Jika tidak, dia akan tetap di halaman ubah.php. Lalu di sini ada HTML. Juga terdapat kelas-kelas dari from ubah tadi sama kayak registrasi. Saya menggunakan Bootstrap untuk mempercantik tampilan website saya, memperapi. Di sini ada kelas-kelasnya. Terus di sini ada pelanggan. Kita mengambil ID, pelanggan, gambar. Ini pelanggan. Kita mengambil dari pelanggan, terus nama sebelumnya, terus email, password, nomor HP, gambar. Lalu ini ada buttonnya, ada script bootstrap-nya. Sini ada folder image dari image-image yang saya tambahkan untuk data tadi. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.